Dagang bertetangga tapi bersaing, itulah negara Indonesia dan Malaysia. Bahkan, di urusan dunia olahraga pun mereka adalah rival abadi. Contohnya sepak bola. Apa yang terjadi? Hampir saja blunder dilakukan oleh Nadio. Berujung Irfan Jaya, alhamdulillah mencetak. Mulai dari sang pemain sampai supporternya selalu beradu kelayakan. Mungkin seru kali ya jika kita membandingkan stadion dari kedua negara ini. Kira-kira stadion siapa sih yang paling megah? Tetap stay di sini dan nikmati tayangannya. Mari kita lihat. Nah, yang pertama kita bahas dulu ya tetangga kita ini. 1. Bukit Jalil Stadium. Merupakan markas pusat tim sepak bola Malaysia dan menjadi stadion yang paling megah di negeri jiran. Letaknya berada di sebelah selatan ibu kota Kuala Lumpur. Bukan saja di sektor sepak bola, stadion ini juga multifungsi untuk cabang olahraga lainnya. Berdiri di lahan seluas 1,2 km persegi, Bukit Jalil Stadium memiliki ukuran 68 x 105 meter. Sekelilingnya terdapat lintasan lari untuk atletik sepanjang 400 meter dengan 9 jalur. Lintasan buatan berukuran 9 x 40 meter dan lintasan untuk latihan 6 x 60 meter. Bukit Jalil Stadium dibuka pada tanggal 11 Juli 1998 dalam penyelenggaraan Commonwealth Games. Kandang timnas Malaysia ini dapat menampung kapasitas penonton sebanyak 87.411 dan telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Arsitek yang merancang Bukit Jalil adalah pihak FIA Wetland Consulting GmbH/ Berjerman Partner yang memakan biaya sebanyak 800 juta ringgit Malaysia atau senilai 2,72 triliun rupiah. Di kursi penonton dibuat pola yang dikombinasikan dengan berbagai warna, sehingga menciptakan efek visual yang mencolok dengan gelombang warna-warni dan akan terlihat seperti bendera Malaysia. Pada tingkat pertama di dekat arena, terdapat ruang ganti dan kamar mandi, ruang pijat, ruang sauna, dan toilet bagi pelatih serta para atlet. Stadion Bukit Jalil menyediakan sistem pengeras suara dinamis untuk menyiarkan musik dan pesan. Terdapat pula sistem lampu sorot yang terprogram dengan memanfaatkan lampu halida logam. Ini memberikan pencahayaan hingga 1.500 lux, jumlah yang cocok untuk liputan televisi. Kemudian terdapat 2 layar besar untuk menyiarkan pertandingan berada di sisi utara dan selatan stadion. Salah satunya dihubungkan dengan sistem waktu dan evaluasi yang memungkinkan informasi terbaru dari peristiwa atau pertandingan. Stadion ini juga menyediakan teknologi layar CRT atau cathode ray tube yang mampu memberikan tampilan video cepat dari kamera lokal, kaset rekaman, dan sinyal televisi. Bukit Jalil Stadium adalah stadion terbesar di Asia Tenggara dan menempati posisi ke-8 sebagai stadion terbesar di dunia. Stadion ini juga pernah terpakai di kancah dunia seperti SEA Games, Liga Premier Asia 2003, Piala Asia 2007, dan Piala Muda di tahun yang sama. Yang kedua, ada Shah Alam Stadium. Adalah stadion yang terletak di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Di dalamnya juga terdapat Stadion Malawati yang biasa dipergunakan untuk acara show musik dan sebagainya. Di luar pekarangan juga disediakan stadion mini bagi atlet sepak bola Malaysia ataupun pemain lainnya. Penggunaan utamanya untuk pertandingan sepak bola, tetapi juga bisa dialihkan ke olahraga atletik. Shah Alam memiliki kapasitas penonton sebanyak 80.372. Konstruksi pengerjaannya dimulai pada tahun 1991. Dan stadion secara resmi dibuka pada bulan Juli 1994 ketika pilihan Dunda United bertemu dengan pilihan FA Selangor di kejuaraan sepak bola undangan internasional Mitsubishi. Stadion ini memiliki 6 lantai dan menjadi stadion terbesar di kota Selangor. Struktur kerangkanya dibuat seperti gerbang yang berdiri bebas dan menjadi yang terpanjang di dunia. Berdiri di lahan seluas 3,5 hektar, Shah Alam menjadi stadion terbesar di kota ini dengan arsitektur yang mengesankan. Dibangun dengan teknologi terbaru, stadion ini populer untuk menjadi tuan rumah acara olahraga kelas dunia yang dirancang oleh arsitek terkenal Malaysia Hijaz Kasturi yang memakan biaya sekitar 460 juta ringgit Malaysia atau 1,56 triliun rupiah. Shah Alam Stadium memiliki tempat parkir yang cukup untuk 5.500 mobil. Saat ini,
Stadion Shah Alam adalah stadion tuan rumah tim sepak bola Selangor FA. Dan semenjak dibangun, stadion ini pernah menjadi tuan rumah di SEA Games, Piala AFF, dan Liga Super Malaysia. Kemudian, Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin merupakan markas tuan rumah sepak bola tim Terengganu FCI. Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin terletak di Gong Badak, Terengganu, Malaysia. Stadion ini dapat menampung 50.000 penonton dan menjadi yang terbesar di pantai timur Semenanjung Malaysia. Pada tahun 2008, Sultan Mizan Zainal Abidin dibangun ketika Terengganu menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Malaysia dan diresmikan oleh Yang di-Pertuan Agung Tuanku Mizan Zainal Abidin pada tanggal 10 Mei 2008. Sayangnya pada tanggal 2 Juni 2009, atap utama stadion runtuh sehingga menyebabkan kerusakan yang cukup parah hingga sekitar 50%. Akhirnya setelah diperbaiki pada tahun 2012, kini ia memiliki tampilan yang baru. Garis pinggir untuk atlet telah dihilangkan dan diganti dengan rumput sintetis yang berwarna hitam. Sehingga anggaran yang dihabiskan Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin ini mencapai 270 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 9,2 miliar rupiah. Stadion ini digunakan untuk kandang Terengganu FCI di Liga Super Malaysia. Selanjutnya, kita beralih ke negara Indonesia. Kira-kira ada tidak ya stadion yang memiliki wajah baru? 1. Stadion Utama Gelora Bung Karno. Usianya kini telah 59 tahun. Konstruksi dimulai pada 8 Februari 1960 dan selesai pada 21 Juli 1962. Letaknya sendiri berada di Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat yang berdiri kokoh di lahan seluas 136,84 hektar. GBK memiliki ciri khas di bagian bangunan atap yang terlihat seperti tembok gelang berbentuk oval. Sumbu panjang bangunan utara selatan sepanjang 354 meter dan sumbu pendek dari timur barat sepanjang 325 meter. Stadion ini dikelilingi oleh jalan lingkar luar sepanjang 920 meter. Di dalam terdapat lapangan sebagai sepak bola yang berukuran 105 x 70 meter. Di pinggirannya juga ada lintasan atletik yang berbentuk elips dengan sumbu panjang 176,1 meter dan sumbu pendek 124,2 meter. Di tahun 2016 dan 2017, Stadion Utama Gelora Bung Karno mengalami renovasi besar-besaran. Kursi penontonnya mencapai kapasitas 77.193 kursi. Sistem pencahayaannya pun juga ditingkatkan. Sejak dibangun pada tahun 1960 sampai tahun sekarang, Stadion Utama GBK menghabiskan dana 948,94 miliar rupiah. Tercatat, ia sudah 2 kali menjadi tuan rumah Asian Games serta ajang sepak bola lainnya seperti SEA Games, AFF, AFC, dan laga persahabatan internasional. Selanjutnya masih ada nih stadion dari Jakarta. Jakarta International Stadium. Stadion yang letaknya berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara ini diproyeksikan khusus untuk tim Macan Kemayoran atau yang kita kenal dengan Persija Jakarta. Tapi pada nantinya juga bisa dipakai untuk timnas Indonesia. Proyek GIS ditargetkan akan rampung di tahun ini dan digadang-gadang akan menjadi stadion yang terbesar serta termegah yang ada di Indonesia. Proyek yang dikerjakan oleh PT Jakpro atau Jakarta Propertindo ini akan menyerupai dengan markas besar klub Real Madrid Santiago Bernabeu. Jauh ini, mulai di tahun 2019 sampai sekarang, GIS telah menghabiskan dana sebesar 5 triliun rupiah. Stadion ini akan menampung kurang lebih 82.000 penonton, memiliki 3 tingkatan tribun. Selain itu terdapat tribun VIP dan tribun untuk disabilitas. Dilengkapi dengan 2 lapangan latihan, lapangan latih ini sudah memenuhi standar internasional. Cuma itu saja, rumput yang digunakan ini berjenis hybrid rules dan di bagian luar terdapat lahan parkir luas yang dapat menampung 800 mobil dan 100 bis. Proyek yang dirancang oleh Gubernur Anies Baswedan ini nantinya akan menjadi stadion pertama di Indonesia yang memiliki atap yang bisa tutup buka. Sehingga penonton dapat menikmati pertandingan sepak bola tanpa harus terkena hujan ataupun terik matahari.
Dan yang terakhir, kita beralih ke stadion yang berada di ujung barat Indonesia. Stadion Lukas NMB. Sebelumnya, nama stadion ini adalah Stadion Papua Bangkit, tapi hal itu diganti dengan nama Lukas NMB yang diambil dari nama Gubernur Papua saat ini. Yang dinilai berjasa dalam menjadikan Papua sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON ke-20. Lokasi di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Stadion Lukas NMB menjadi ikon kebesaran untuk keluarga yang ada di Papua. Lukas NMB memiliki kapasitas penonton 42.000 saja, tapi memiliki fasilitas berstandar internasional. Jenis rumput yang digunakan di Stadion Lukas NMB adalah Zoysia matrela atau lin, mer atau rumput Manila yang lazim digunakan di stadion-stadion besar seperti Stadion Gelora Bung Karno. Berdiri di atas lahan seluas 13 hektar, Stadion Lukas NMB telah menghabiskan dana 1,3 triliun rupiah dengan 900 pekerja. Selain didukung teknologi modern, bagian luar stadion juga dikelilingi ornamen vest baja melengkung dengan menonjolkan ukiran khas Papua yang menambah kesan etnik pada stadion megah itu. Hebatnya lagi nih Bedegers, Stadion Lukas NMB berhasil masuk sebagai salah satu nominasi stadion terbaik dunia 2019 yang diselenggarakan oleh media online asal Polandia. Sejauh ini, Stadion Lukas NMB telah menggelar kompetisi terbesar di Indonesia, yaitu PON Papua 20, yang langsung diresmikan oleh Presiden Jokowi di pembukaan.